Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di pertemuan daring hari ini kita memasuki bab kedua, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, kita membahas bagian A, perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, yaitu kelompok tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki organ bunga. Tumbuhan Angiospermae terdiri atas dua kelompok, yaitu tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping biji tunggal dan tumbuhan dikotil, tumbuhan berbiji belah. Yang pertama kita akan membahas mengenai vegetatif. Vegetatif dibagi menjadi dua. Yang A, ada perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Yang B, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan yang terjadi dengan adanya campur tangan manusia. Nah, jadi perbedaannya jika yang alami tanpa campur tangan dari siapapun, kalau yang buatan campur tangan dari manusia itu sendiri. Di sini kalian bisa menyimak gambar. Ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Dibagi menjadi dua seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada yang alami dan ada yang buatan. Sekarang kita akan membahas vegetatif alami. Di situ yang pertama ada umbil lapis. Ada contoh gambarnya yaitu bawang. Umbil lapis adalah susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging serta memiliki batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbil lapis yang disebut cakram. Terus ada juga umbi batang. Contohnya kentang, yaitu cadangan makanan berupa amilum yang disimpan di dalam batang. Ada geragih atau stolon. Contohnya stroberi adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Ada akar tinggal atau rizoma. Contohnya kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Rizoma itu adalah batang yang tumbuh mendatar menyerupai akar di dalam tanah. Ada spora. Contohnya paku, tumbuhan lumut, dan lainnya. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Ada juga tunas. Contohnya ada pisang
ada bambu. Tunas adalah tumbuhan yang memiliki ruas-ruas batang dan dapat menjadi tanaman baru. Yang terakhir ada tunas adventif, contohnya cocor bebek, yaitu tunas yang tidak terbentuk di lokasi seharusnya tanpa melewati proses perkawinan. Nah, itu adalah macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama di sana ada cangkok. Cangkok dilakukan dengan menumbuhkan individu baru pada bagian batang tumbuhan induk. Nah, di situ bisa kalian lihat gambar gambar cangkokannya. Terus ada juga stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menumbuhkan bagian dari tanaman untuk menghasilkan individu baru. Nah, stek di sini bisa melalui stek batang, contohnya singkong. Ada juga stek daun, contohnya sansevieria. Ada juga merunduk. Merunduk biasanya digunakan untuk tanaman anggur. Merunduk adalah cara perkembangbiakan dengan menundukkan bagian batang tanaman ke permukaan tanah dan menimbunnya dengan tanah. Lanjut, di situ ada tempel atau okulasi. Biasanya digunakan untuk menempel jeruk atau pohon jeruk atau pohon durian. Menempel sendiri artinya adalah cara memperkembangbiakan tumbuhan dengan menempelkan bagian kulit pohon yang memiliki mata tunas dari pohon A pada irisan batang pohon B. Tujuannya untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki kualitas unggul dari kedua pohon induk. Lalu ada sambung atau enten. Contoh tanamannya jeruk, jambu, dan yang lainnya. Menyambung dilakukan dengan memindahkan ujung ranting atau ujung cabang suatu tanaman pada bagian ujung ranting tanaman lainnya. Tujuannya dilakukan perkembangbiakan menyambung, yaitu menghasilkan tanaman yang memiliki sifat gabungan dari dua tanaman tersebut. Dan terakhir ada kultur jaringan, yaitu suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuhan tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Nah, anak-anak, sekian dahulu pelajaran ilmu pengetahuan alam daring hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Pahami dan pelajari materi IPA-nya. Tetap semangat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.